Halo semua, perkenalkan nama saya Sanggam Nababan dengan NIM 120300001 TPB 20 dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan membuat dua program C++ dan dua program Flowgorithm untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengantar komputer dan software. Nah, di sini saya mengambil program tersebut dari pelajaran kimia dan juga fisika, yang dimana topiknya adalah sifat koligatif larutan dan untuk mencari kuot arus listrik, beda potensial dan juga hambatan. Berikut programnya. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat koligatif. Yang pertama, seperti biasanya, kita deklarasikan terlebih dahulu include iostream terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh using namespace std. Lalu kita masukkan integer i sama dengan 0 untuk inisialisasi indeks array yang akan dimulai dari 0. Kemudian kita buat header programnya, yaitu sifat koligatif kimia sifat koligatif. Nah, dan berikutnya untuk data floatnya ada dua. Untuk data float ini ada dua, yaitu yang pertama itu outputnya kenaikan titik didih dan yang kedua penurunan titik beku. Dan di bawahnya ada if untuk percabangan. Ada menu if untuk percabangan, dan di menu if ini ada dua pilihan. Yang pertama itu output masukkan molalitas larutan atau M. Nilai M ini akan disimpan di array 0. Dan output yang kedua yaitu masukkan tetapan kenaikan KB. Nilai KB akan disimpan di array 1. Hasil dari output ini yaitu array 0 dikali array 1. Perhitungan delta TB sama dengan M dikali KB. Array 0 sama dengan M dan array 1 sama dengan KB. Nah, berikutnya ada percabangan else if. Di percabangan else if ini ada dua output juga seperti yang di menu if tadi, yaitu masukkan molalitas larutan atau M, di mana nilai M ini akan disimpan di array 0. Dan output yang kedua masukkan tetapan penurunan atau KF, yang dimana nilai KF ini akan disimpan di array 1. Dan hasilnya adalah array 0 dikali array 1. Perhitungan delta TF sama dengan M dikali TF, di mana array 0 sama dengan M dan array 1 sama dengan TF. Jadi penurunan titik bekunya adalah hasil. Nah, di percabangan berikutnya ada menu else. Apabila menu tidak tersedia selain 1, 2, dan 3, maka di sini kita akan disajikan output apakah Anda ingin menghitungnya lagi. Nah, jawabannya Y atau N. Apabila user input Y, pada program ini akan melooping. Dan apabila user menginputkan N atau selain Y, maka program ini akan selesai. Nah, berikutnya kita akan coba compile and run. Nah, pada saat kita compile, di sini ada dua pilihan menu. Yang pertama itu kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku. Kita disuruh untuk memilih salah satu. Kita coba pilih yang nomor 1. Nah, setelah kita pilih salah satu menunya, kita akan disuruh memasukkan molalitas larutan. Kita coba masukkan molalitasnya dan juga tetapan kenaikannya atau KB. Nah, dan hasilnya akan tercantum sebagai berikut. Nah, berikutnya kita akan disajikan ini menu apakah Anda ingin menghitung lagi, dan jawabannya Y atau N. Jika kita menjawab Y, kita akan menghitung seperti program ini tadi, seperti ini tadi. Dan jika kita mengklik N ataupun selain Y, program ini akan selesai.
Kita coba klik End. Nah, program ini akan selesai. Berikut dari program kimia sifat koligatif, dan berikutnya adalah program dari fisika. Yang berikutnya ini ada program dari fisika yang topiknya untuk mencari kuat arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Nah, seperti biasanya kita mendeklarasikan terlebih dahulu include usestream dan juga diikuti oleh using namespace std. Nah, berikutnya kita mendeklarasikan data string, cari, ulang, dan go. Dan berikutnya kita memasukkan nilai float yaitu VN, IN, RN, dan juga hasil. Nah, di sini juga saya melengkapi data diri saya. Yang pertama saya juga ini mengoutputkan nama dari program ini, yaitu program untuk mencari nilai tegangan, kuat arus, dan juga hambatan. Di sini juga saya lengkapi data diri seperti nama, NIM, TPB, dan juga prodi. Berikutnya masuk ke dalam percabangan. Percabangan yang pertama saya menggunakan if. Percabangan if ini untuk mencari nilai dari V. Di bawahnya ada perulangan for, yang dimana I sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Berikutnya output dari rumus V. Rumus V sendiri adalah V sama dengan I kali R. Berikutnya outputkan nilai dari I dan juga nilai R. Dan hasilnya adalah I kali I kali R kali I. Berikutnya ada else if. Percabangan else if ini saya gunakan untuk mencari nilai dari I atau kuat arus listrik. Di bawahnya ada sebuah perulangan for seperti yang di if tadi. Perulangan for ini digunakan untuk I sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Berikutnya ada rumus untuk mencari I, yang dimana rumus I sendiri adalah I sama dengan V per R. Berikutnya kita mengoutputkan nilai V dan nilai R. Dan hasilnya sendiri adalah V kali I per R kali I. Berikutnya kita juga menggunakan else if untuk mencari nilai dari R. Di bawahnya ada perulangan for, yang dimana I sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Outputkan rumus dari R, yaitu R sama dengan V per I. Dan juga outputkan nilai dari V dan nilai I. Nah, di sini jika kita ingin mengulangi programnya, di dalam output ini jika kita ingin mengulangi programannya, kita klik Y, dan jika tidak, kita klik N. Kita coba kita compile and run. Nah, untuk tampilan saat di-compile pertama-tama seperti ini. Ini adalah headernya dan ini adalah data diri saya yang saya masukkan di program tadi. Nah, untuk menu yang pertama, kita disuruh untuk memasukkan nilai yang kita cari antara V, I, dan juga R. Kita coba masukkan nilai V. Nah, kita di sini disuruh untuk memasukkan banyaknya percobaan. Kita coba masukkan 2 percobaan. Nah, berikutnya sesuai rumus V sama dengan I kali R. Kita disuruh untuk memasukkan nilai I dan juga nilai R. Nah, setelah kita masukkan nilai I dan juga R, kita akan mendapatkan hasil dari V sendiri.
Oke, berikutnya adalah program flowchart dari pelajaran kimia yang topiknya kimia sifat koligatif. Pertama-tama, kita deklarasikan terlebih dahulu hasil, array, i, menu, dan ulangi. Saya di sini menggunakan variabel float, integer, dan juga string. Berikutnya saya mengassign yang gunanya untuk mengekspresikan sebuah variabel. Kemudian saya memasukkan output dari kimia sifat koligatif. Kemudian juga di sini saya menggunakan perulangan do while, dan di bawahnya ini saya mengoutputkan kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga saya mengoutputkan untuk pilihan menu. Kemudian saya menginputkan menu. Berikutnya, jika saya memilih menu 1, maka saya akan saya memasukkan molalitas larutan, kemudian memasukkan tetapan kenaikan atau KB, kemudian hasilnya adalah array 0 kali array 1. Nah, jika saya mengoutputkan menu 2, saya akan mengoutputkan ini, masukkan molalitas larutan, kemudian masukkan tetapan penurunan atau KF, kemudian hasilnya adalah array 0 kali array 1. Kemudian jika ingin menghitung program ini kembali, maka kita klik input ulangi, dan jika ingin mengulangi ketik Y, dan jika tidak ketik N, maka program akan ke sini. Kemudian program selesai. Nah, kita coba run. Nah, pertama di sini jika kita coba run di sini kita dapat lihat ini ada dua pilihan menu. Yang pertama itu kenaikan titik didih, dan yang kedua itu penurunan titik beku. Kita coba pilih salah satu. Nah, saya ini memilih menu 1, dan di sini disuruh memasukkan molalitas larutan. Kita coba masukkan molalitasnya 4, dan ketetapan kenaikannya 5. Nah, di sini hasil dari kenaikan titik didihnya adalah 20. Nah, jika saya ingin menghitung programnya kembali, dapat mengklik Y, dan jika tidak, mengklik N. Program selesai. Demikian. Nah, berikutnya satu lagi dari program dari flowchart. Ini ada program untuk mencari nilai tegangan, kuat arus, dan juga hambatan. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu terlebih dahulu nilai pakai variabel string, dan juga kita ekspresikan variabel dari nilai P, I, dan juga R. Kemudian kita outputkan program untuk mencari nilai tegangan atau V, kuat arus atau I, dan juga hambatan atau R. Kemudian kita menggunakan do while sebagai perulangan. Kemudian di sini kita outputkan nilai yang ingin kita cari, P, V, N, atau T. Kemudian kita inputkan V, I, dan juga R. Kemudian kita masukkan berapa banyak percobaan yang ingin kita cari. Kemudian di sini kita pakai percabangan. Nah, salah satunya jika kita memilih ini mencari nilai kuat arus atau I, yang pertama itu rumus dari I sendiri adalah I sama dengan V per R. Kemudian kita inputkan nilai V-nya. Kemudian kita masukkan output juga dari nilai V. Kemudian kita inputkan R, kemudian masukkan nilai R-nya, dan hasilnya adalah nilai dari kuat arus sendiri. Nah, jika perhitungannya sudah selesai, kita akan disajikan ke menu
ke menu output, ingin mengulangi pemrogramannya, jawabnya Y atau N. Jika kita ingin mengulanginya, maka kita pilih Y, dan jika kita ingin menyelesaikan programnya, maka kita klik N. Nah, programnya sudah selesai.